Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mariati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 001 Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama Ibu Mesira. Beliau adalah guru kelas 5 SD Negeri 001 Bunyu. Tujuan saya melakukan percakapan dengan Ibu Mesira adalah untuk melakukan pendampingan kepada Ibu Mesira dalam membuat RPP yang berdiferensiasi yang mengandung pembelajaran sosial emosional yang ada di modul 2.1 dan modul 2.2. RPP ini nantinya akan digunakan oleh Ibu Mesira untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Ikuti kegiatan kami hari ini. Selamat siang Bu Mesira. Selamat siang Ibu Mar. Terima kasih Bu ya sudah saya bersedia untuk saya dampingi dalam membuat RPP terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah di sini kita belajar bersama Bu ya. Jadi sesuai percakapan kita sebelumnya bahwa saya akan mendampingi Ibu. Nah di sini Ibu sudah menyiapkan Kak RPP-nya? Sudah, saya sudah siapkan RPP-nya. Kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran Ibu. Oh, mata pelajarannya apa? IPA. Apa ya? Kelas 5 ini. Ini tujuan pembelajaran Ibu ada berapa? 2. Melalui kegiatan diskusi dalam kelompok, menyimak video dan atau membaca pemahaman dengan menggunakan media, integrasi dalam peserta didik dapat menjelaskan perbedaan dalam hidup hewan, membuat diagram yang memperlihatkan dalam hidup tiga jenis hewan yang berbeda. Berarti ada tujuan yang akan Ibu capai ya. Nah, di sini terkait dengan tujuan Ibu, menambahkan Ibu apa untuk pembelajaran sosial emosionalnya seperti apa? Ibu pernah dapat ya? Pernah dengar tapi belum dapatkan. Nah, terkait dengan itu, kalau bisa Ibu tambahkan mungkin di bawah tujuan pembelajaran itu, karena kalau pembelajaran sosial emosional itu kan Bu Mis, itu kan ada 5 bentuk kompetensi KSE-nya ya. Yang pertama itu kesadaran diri, yang kedua itu manajemen diri, yang ketiga itu kesadaran sosial, yang keempat itu keterampilan berrelasi, dan yang kelima itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dari 5 bentuk KSE ini kita bisa memilih Bu yang mana Ibu yang mau Ibu pakai. Nah, seperti Ibu misalnya mau karena tadi saya lihat Ibu ada yang berdiskusi ya. Nah, berdiskusi itu berarti bisa kita ambil itu sebagai kesadaran diri juga ada. Dia kan menyadari bahwa dalam berdiskusi dia penting kan untuk tugasnya apa, perannya gitu. Kemudian dalam keterampilan berrelasi, ya Bu ya, kan ada semacam kerjasama. Berarti KSE-nya itu bisa muncul keterampilan berrelasi juga. Bisa juga Ibu tambahkan nanti mau pakai kesadaran sosial bisa juga Bu. Jadi dia biasa berdiskusi itu Bu, bisa muncul ini beberapa keterampilan KSE ini. Ya. Oke, kita bisa Ibu tambahkan di bawah tujuan kali itu ya. Berarti di pocket ini yang IPM itu Bu. Ya. Yang masalah manajemen untuk mengolah perasaan ini perlu setiap kita mengajar atau ada waktu tertentu. Kalau sebenarnya bagus setiap kali berupa misalkan perasaan menurut apa lewat emoji, iya boleh sama aja ya bahas. Tidak mesti harus kita merenungkan tidak semua. Kan ada 3 tuh, ada yang mendengar, ada yang disenikan, ada yang mendengar, ada yang merasakan. Itu bisa kita lakukan. Itu kreativitas dia yang ketiga kesadaran diri. Ya, nah, kesadaran diri ini bisa Ibu dapatkan itu ketika nanti melakukan referensi diakhirkan supaya anak itu bisa mendapatkan apa sih kelebihan dan tantangannya yang dihadapi selama proses pembelajaran. Nah itu berarti bisa kita pakai di situ melakukan refleksi
melakukan refleksi tentang kelebihan dan tantangan yang dihadapi. Berarti ini masuk juga dalam hal dimensi mandiri. Ya, jadi mandiri. Jadi dalam kegiatan pembelajaran digital ini dimensi gotong royong dimensi problemnya dua ya. Dimensi mandiri sama dimensi gotong royong melalui 3 pembelajaran KSE-nya. Keterampilan berrelasi, manajemen diri sama kesadaran diri. Kita masuk ke metode ibu ya, metode pembelajaran ibu ceramah, diskusi, aplikasi kuisis ya. Oh, dengan aplikasi ya. Berarti strategi ibu ya ini menggunakan pembelajaran diferensiasi ya. Berdasarkan gaya belajarnya Bu. Ya, belajar siswa ya. Nah, ditambah Bu dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Nah itu karena ibu mau masukkan ke dalam kegiatan. Sumber belanja sudah tadi ya, media sudah tadi ya. Oke. Kita lanjut ke kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran itu kita mulai dari kegiatan pendahuluan. Nah, kegiatan pendahuluan siswa doa kegiatan awal. Nah, untuk keyakinan diri tadi ada kesadaran diri ya Bu? Ya, ada kesadaran diri. Nah, kesadaran diri. Nah, Ibu kan sudah membuat keyakinan kelas ya Bu ya? Sudah. Nah, itu bisa Bu. Berarti setelah berdoa ada menggunakan Oke, itu pembacaan keyakinan kelas. Kan Ibu sudah Ibu buat kan? Ini siswa membacakan sudah? Iya, Ibu kan sudah ada di kelas tempel kan? Nah, sekarang tuh bagusnya Ibu keyakinan kelas itu setiap hari itu ada siswa yang bergantian membaca. Jadi bisa diganti mungkin kalimatnya perwakilan ya? Iya. Perwakilan. Siswa membacakan keyakinan kelas. Ya, langsung aja gitu. Jadi nanti Bu tunjuk satu siswa yang membaca besok lagi ya. Nah, itu masuk, Ibu bisa kasih dalam kurung tadi yang KSE tadi kesadaran diri. Bisa lewat situ juga muncul kesadaran diri siswa. Kan lewat keyakinan yang sudah kita buat, kesadaran diri siswa kan muncul. Nah, berarti kan Ibu akan capai KSE-nya yang tadi kesadaran diri. Berarti yang ditulis kesadaran diri. Kesadaran diri ya. Masuk KSE dulu ya, masuk juga sudah masuk berarti Ibu itu melakukan itu sebenarnya itu sudah melakukan KSE-nya, cuma mungkin yang mana data yang mana yang masuk gitu kan. Itu. Nah, kemudian kegiatan apa itu? Guru kelompok untuk menanamkan perasaan. Nah, ini masuk juga nih Bu. Bisa masuk nih. Silakan ditambahkan dalam kurung di situ. Apa di situ? Yang tadi apa Ibu? Manajemen diri, refleksi diri. Oh iya, masih kesadaran ya? Masih kesadaran. Iya, masih bisa kesadaran. Atau perasaannya berarti kesadaran. Masih kesadaran. Oke, jadi silakan. Oh, sebelum apa saya buat. Ini ada tapi dia nyanyi. Apa untuk Mas Medan ya? Oh iya, apa saya? Ini ada mengawasi dan hebat budaya yang tersediakan. Inilah maksudnya kontennya. Ya. Ini ada nyanyi, ada lagu betul lah berarti. Cocok ya? Iya berarti. Ibu di sini diferensiasi proses ya yang Ibu bedakan ya kan? Diferensiasi proses ya. Ini sudah Ibu lihat ini apakah sudah benar kata susunannya atau keliru atau saya pindahkan gimana? Oh, maksudnya Ibu ini baru awal ya di sini.
Nah, kan di sini Ibu bentuk kelompoknya itu sudah berdasarkan hasil asesmen awal semester kemarin kan, dengan gaya belajarnya. Berarti bisa dinaikkan, ini kan sudah masuk di sini kan, bisa dinaikkan yang pertama di sini dulu. Oh, jadi pembentukan kelompok ya? Ya, bentuk kelompok dulu. Kan Ibu duduknya nanti kan per kelompok ya. Nah, mereka kan menonton video nanti berdasarkan di kelompok mereka duduk kan, tapi Ibu tetap satu slide aja kan, untuk proyektor aja. Nanti naik di atas dulu. Nanti letaknya di awal ya? Ya. Setelah itu kan dia sudah Ibu bagi kelompok mereka. Setelah Ibu bagi mereka duduk secara berkelompok, mereka Ibu minta menonton video gitu ya. Berarti setelah itu kan Ibu akan bertanya dengan ini. Ya, kemudian pertanyaan-pertanyaan di atas mesti terus. Ini masih mandiri semua ya? Ini kan masih bekerja mandiri ya? Iya, masih sifatnya masih menanya-nanya aja kan Bu, belum masuk ke penugasan belum. Di sini ada select tahapan. Nah, maksud saya itu ini saya jelaskan nanti ketika mereka mengerjakan di tugas kelompok nih, apakah itu sebenarnya sudah benar juga seperti ini atau mungkin kita mau tindakan itu gimana? Masih kegiatan inti ya. Sekarang tadi sudah ada kesadaran. Berarti keterampilan yang lain tadi adalah keterampilan berrelasi sama manajemen diri ya. Kita lihat berarti karena masuk di inti itu tadi kan metodenya diskusi. Berarti kita bisa masukkan sudah keterampilan berrelasi nanti yang mana masuknya mengamati, nonton video. Ini masih mandiri ya. Lalu menanyakan kepada tugas yang dikerjakan setiap kelompok berbeda nih. Berbeda. Tapi materinya sama kan dua tugas hewan. Iya, di tujuan itu kan sama, tapi kan di materi sama prosesnya nanti kan yang Ibu tadi itu kan berarti bisa juga. Berarti di atas ini Bu, di sini ada juga diferensiasi produk ya. Dengan terakhir, nah produknya masing-masing dari gitu. Ini kan? Apa yang 24. Di awal di yang awal sini saya kasih pengantar dulu. Baru saya kasih, karena ada kegiatan mengerjakan soal melalui kuis kalau yang punya HP, jadi saya juga buat di sini kondisi yang memiliki HP bagus kan, sama yang HP dibawa tapi kadang nggak bisa bawa karena dipakai oleh kakak atau saudara lainnya gitu kan. Jadi tugas yang saya kasih nanti dia berupa soal tertulis. Jadi saya siapkan dua, lewat puisis sama gambar soalnya. Soal yang langsung saya print yang nggak boleh punya HP dari dia bisa bawa, kadang juga enggak, tergantung nanti. Sudah muncul masih ada satu ya, manajemennya ya? Belum. Oke, guru memberikan KPD kepada siswa. Artinya di sini Ibu kasih tadi ini, tapi ini kelompok ya Bu ya? Iya. Kelompok ini ya? Ini sudah kita bagikan lembar kerjanya itu kan Bu. Lembar kerja per kelompok? Iya. Kalau dia bukan LKPD di sini diganti dengan misalnya mengerjakan tugas kelompok gimana? Bisa? Ya kan? Kalau itu kan lembar kerja peserta didik ibarat dia seperti mandiri ya. Guru berikan mengerjakan tugas kelompok ya Bu. Iya. Lembar kerja kelompok sama di bawah ini ya. Ini berarti ini kan satu paket nih kan, berarti muncul semua keterampilan relasinya di sini siswa. Ini juga Bu ya? Iya. Nah, kalau menurut Ibu nomor 12 ini mempresentasikan hasil proyeknya, apakah masih muncul keterampilan relasi? Kalau dia mempresentasikan hasil proyek, apa masih ada gotong royong? Kalau kan dari peserta didik ini apa timbul kerjasamanya ya belum ya? Masih kan?
Masih kan Bu, mereka kan berbagi peran. Betul. Nah, mereka berbagi peran, si ini jadi ini yang membacakan, ini yang membuka diskusi, ini yang ini, berarti masih muncul keterampilan relasi dengan dimensi gotong royong. Masih berarti ya, masih berarti kita masuk di kegiatan penutup Ibu. Nah, kegiatan penutup ini Ibu bisa lagi kita berikan semacam pembelajaran PSE tadi, sosial emosional tadi. Nah, kalau yang saya lihat ini Ibu masih belajar, kemudian guru dan siswa melakukan. Nah, ini Bu, refleksi. Refleksi ini Bu, ceritanya nanti mau pakai apa Ibu? Emoji kan? Tanpa secara langsung, ya, langsung menanyakan, bisa juga pakai begini. Oh, berarti berupa lembaran? Bisa lembaran, Ibu bagikan lembaran, bisa juga secara langsung acungkan emoji. Kalau ada Ibu sudah siapkan emojinya, bisa saja secara langsung. Bagaimana perasaannya hari ini mereka? Sudah itu, kemudian kalau tidak ini bisa ditanyakan ilmu apa yang sudah, atau pengetahuan apa yang kamu dapatkan hari ini setelah mereka angkat ini kan Bu, bagaimana perasaannya, pemahamannya. Nah, tanyakan lagi, bisa ditambah nanti pertanyaan Ibu, pengetahuan apa yang kamu dapatkan hari ini, bisa. Nanti saya coba menggunakan lembaran aja Bu ya. Ya terserah Ibu, mau ini kan cuma 3 aja kan Bu. Bagaimana perasaannya di hari ini, kemudian pemahamannya terhadap materi tadi, kemudian pengetahuan apa yang dia dapatkan, ya kan, dari pelajaran hari ini, dia tulis di sini. Bisa juga. Saya akan gunakan lembaran aja untuk lembaran refleksinya, karena kan di awal saya sudah gunakan emoji. Ya, saya bisa memahami dari sekian jumlah murid saya, masing-masing kan pasti dia punya perbedaan pengetahuan yang dia dapatkan. Nah, dari situ kan kita bisa melakukan asesmen lagi kan, apa mereka selanjutnya tindak lanjut dari kegiatan ini. Oke. Apa diberi keterangan di sini menggunakan apa? Menggunakan lembaran refleksi gitu Ya, ya? ini bisa. Itu menggunakan refleksi ya? Ya. Dalam kesadaran diri ya? Iya. Kesadaran diri. Itu dimensi mandiri. Dalam kesadaran royong profilnya kan? Dimensi mandiri. Yang 2 saja tadi dimensi Ibu kan, gotong royong sama mandiri. Kalau KSE-nya ada 3, kesadaran diri, keterampilan berrelasi, sama manajemen diri. Baik ya Bu Miss, di sini saya sudah mengambil data pra-observasi Ibu, tujuan pembelajaran Ibu saya sudah dapatkan, kemudian area pengembangan Ibu tadi sudah, strateginya. Kemudian nanti saya masuk di hari Kamis, ya, hari Kamis itu jam pertamanya Bu ya. Jadi saya masuk ke kelas Ibu, silakan Ibu mengajar seperti biasa dengan sesuai RPP yang dilakukan. Kita akan melihat proses pembelajaran Ibu, media-media pembelajaran yang Ibu gunakan, kemudian menerapkan KSE-nya di dalam kelas. Silakan Ibu lakukan. Kemudian setelah Ibu nanti mengajar Bu, melakukan observasi, di saat pendampingan saya di pendampingan individu kelima, saya panggil Ibu untuk melakukan kegiatan pasca observasi Bu. Karena saya ditemani oleh pengajar praktik saya. Selamat siang sih. Terima kasih banyak Ibu Misira atas waktu dan kesempatannya. Semoga selalu sehat. Amin. Amin. Ibu juga demikian, semoga selalu sehat ya Bu. Amin. Demikian kegiatan saya bersama Ibu Mesira melakukan kegiatan pra-observasi, di mana dalam hal ini saya mendampingi beliau untuk membuat RPP yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Ikuti kegiatan kami selanjutnya di dalam proses observasi di kelas. Salam Merdeka Belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa bersama dulu. Ibu minta Keisha untuk memimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimana? Surah selesai. Terima kasih Keisha. Fokus. Lakukan yang Ibu katakan. Pegang hidung. Pegang kepala. Pegang mata.
Luar biasa, tepuk tangan. Yuk kita saksikan bersama video Daur. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Kita nyanyikan dulu. Mana Revalin pimpin lagunya? 1, 2, 3. Apa kabar kawan-kawanku semua? Baik. Apa kabar sahabatku semua? Baik. Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin. Oke. Pertama kita baca dulu keyakinan kelas ya. Siapa mau baca? Fatih? Silakan. Saya akan membacakan keyakinan kelas 5B. 1. Menjaga ketertiban kelas. 2. Menjaga kebersihan kelas. 3. Saling menghargai. 4. Tolong menolong. 5. Mengerjakan tugas tepat waktu. 6. Izin saat meninggalkan kelas. Oke, terima kasih Fatin. Sudah dengar apa yang dibacakan oleh Fatin tadi? Sudah. Sepakati bersama ya pada saat pembelajaran kita mulai. Oke, selanjutnya Ibu akan menanyakan bagaimana perasaan kalian hari ini. Ada emoji kalian, silahkan keluarkan. Ada kayak sih. Ada galau. Oh, semuanya bahagia, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Berarti nanti kalian sudah siap untuk belajar kali ini dengan penuh rasa bahagia juga. Emoji kalian mewakili. Ya, baik. Ibu sebelumnya akan memperlihatkan gambar. Hewan apa ini yang Ibu pegang? Pernah lihat tidak? Pernah. Pernah lihat juga bagaimana anak-anak dari hewan-hewan ini? Pernah. Bagaimana? Anak-anak kecil. Siapa lagi? Kecil banget. Kita lihat gimana sih anak-anak hewan tersebut. Nih kita lihat ya. Mana anaknya? Ini? Yang Yang mana? Itu yang kuning. Ini anaknya. Yang mana induknya? Ternyata ini anaknya ayam. Yang ini? Mana anaknya? Anak muda kupu-kupu. Yang muda Yang berkuat pompong. keluar dari kepompong ini ya. Ya. Selanjutnya lagi. Ya, kecoa. Mana anaknya? Itu. Yang di belakang sana kelihatan tidak? Kelihatan. Mana anaknya, Nak? Itu. Anak kecoa, nggak usah takut. Geli kan? Kecoa yang di sana kelihatan juga nggak? Kelihatan. Yang mana kira-kira anak kecoa? Oke, sudah tahu ya bentuk anak-anak hewan yang Ibu lihatkan tadi. Oke. Jadi pelajaran kita hari ini tentang daur hidup hewan. Ya, tentang daur hidup hewan. Hewan yang bermetamorfosis dan hewan yang tidak bermetamorfosis. Tujuan pembelajaran kita, anak-anak nantinya bisa menjelaskan daur hidup hewan. Yang pertama. Tujuan yang kedua, anak-anak juga dapat membuat diagram tahap daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda. Jadi nanti kalian membuat diagram yang memperlihatkan daur hidup 3 hewan yang berbeda. Oke, untuk itu Ibu akan memperlihatkan video tentang daur hidup hewan. Apakah kalian melihat hewan di sini? Setiap hewan memiliki cara berbeda dalam proses perkembangannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu dengan yang lain. Proses tersebut dinamakan daur hidup. Menjadi pupa menjadi dewasa. Sedangkan ayam dalam hidupnya tidak mengalami perubahan. Contoh
daur hidup sebagai berikut. Telur ikan menetas menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil berubah menjadi ikan muda dan berubah. Ingat, 3 daur hidup dari hewan yang berbeda. Berbagi tugas, siapa yang menggunting, nanti siapa yang memulai. Boleh, memudahkan kalian nanti menceritakan daur hidupnya kan? Sampai mengganggu kelompok lain ya. Ya kan, temannya juga bisa dengarkan ya. Apa di sini? Udah. Jadi kalian tahu banyak hewan yang bisa mengalami hewan yang mengalami definisi sempurna dan hewan yang berbeda motivasi kita ya. Ya, kalau kayak saya Dibantu nak, yang si ini dibantu dia mewarnai biar cepat. Dibantu. Oke. Siapa yang memperkenalkan kelompoknya? Hati-hati ya di sini. Siapa yang bagian presentasi? Presentasi Keisha. Yang memperkenalkan diri di kelompoknya? Berbagi peran dong. Jangan Keisha semua. Yang memperkenalkan diri. Oh, sini Yang memperkenalkan kelompok. kasihkan apa? Akan memperkenalkan diri. Dan mempersosialisasikan. Atau Keisha. Gila. Amel kali yang perkenalkan kami dari kelompok. Kan? Dan diri anak dan mempresentasikan harus kerja kelompok kami. Iya. Bukan kan? Itu nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya hasil membuat masker daur hidup hewan. Keras suaranya Nas. Hewan yang tidak memperkenalkan diri adalah kucing. Kucing berdalam adalah kucing muda lalu menjadi kucing dewasa. Tidak sempurna adalah belalang. Lalu menetas menjadi limpa tumbuh menjadi belalang muda lalu menjadi belalang dewasa. Lalu hewan yang bermetamorfosis sempurna lalu menetas menjadi belalang beberapa hari dan awal menjadi muda dewasa. Jadi 3 hewan ini mengalami daur hidup yang berbeda. Mana yang tidak mengalami metamorfosis? Contohnya yang bermetamorfosis sempurna
Contohnya yang bermetamorfosis tapi tidak sempurna. Ada nggak contoh lainnya? Kalau yang tidak mengalami metamorfosis, contoh lainnya kalau di kehidupan kita selain kucing? Kalau yang bermetamorfosis sempurna, contoh di kehidupan kita selain kuku? Lalat. Satu lagi yang bermetamorfosis tidak sempurna, contohnya selain kecoa. Capung. Oke, luar biasa. Ayo kita beri aplaus dulu teman-teman. Keisha. Tiga jenis dan hewan yang cerita, nahakan, tumbuhan, dan perkembangan daun hidup tiga jenis hewan yang berbeda. Satu, daun hidup hewan tidak bermetamorfosis. Daun hidup ayam, contohnya berawal dari telur, lalu telur menetas menjadi anak ayam, anak ayam menjadi ayam dewasa. Dua, daun hidup hewan yang bermetamorfosis sempurna. Daun hidup kupu-kupu, contohnya berawal dari telur lalu menetas menjadi ulat, lalu ulat menjadi kepompong, setelah kepompong menjadi kupu-kupu muda, setelah kupu-kupu muda menjadi kupu-kupu dewasa. Tiga, daun hidup hewan bermetamorfosis tidak sempurna. Daun hidup belalang, contohnya berawal dari telur lalu menetas menjadi nimfa. Nimfa tanpa sayap, nimfa bersayap satu, lalu nimfa bersayap dua, dan menjadi belalang dewasa. Itulah proses perkembangbiakan hewan tidak bermetamorfosis, hewan yang bermetamorfosis sempurna, dan hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Yang tidak mengalami metamorfosis tadi, contohnya hewan apa? Sekarang ibu tanya, apa perbedaan hewan yang bermetamorfosis sempurna dengan hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna? Gimana bedanya? Kalau yang bermetamorfosis sempurna melalui pupa, kalau yang bermetamorfosis tapi tidak sempurna, tapi kita membedakan. Ya, tadi apa? Antara kecoa dengan kupu-kupu tadi yang membedakan kalau nimfa itu, kalau kecoa itu ada nimfa, kecoa muda. Nah, itu yang membedakan antara metamorfosis sempurna dengan yang tidak sempurna. Kalau yang sempurna melalui sedangkan yang bermetamorfosis tidak sempurna tidak melalui pupa atau potong, tapi nimfa. Oke, silakan. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusi sama hewan kupu-kupu. Kupu-kupu yang bermetamorfosis sempurna. Pertama, kupu-kupu bertelur, lalu menetas menjadi ulat, lalu ulat itu menjadi kepompong. Kupu-kupu itu keluar dari kepompongnya menjadi kupu-kupu muda, lalu kupu-kupu muda itu menjadi kupu-kupu dewasa. Kan sama si ini. Jelaskan lagi yang berikutnya. Kasih dia pertama. Jelaskan lagi. Hewan capung yang tidak bermetamorfosis tidak sempurna. Pertama, capung dewasa bertelur, lalu telur itu menetas menjadi nimfa, lalu nimfa menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Satunya lagi pegang kami jelaskan. Pegang dan ada pegang biar dia jelaskan. Terakhir, hewan yang tidak bermetamorfosis adalah kucing. Karena kucing melahirkan anak kucing. Kucing itu tumbuh menjadi kucing muda, lalu kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa.
Oke, sekarang dari ketiga gambar yang kamu buat, apakah ada perbedaannya? Ada. Kalau metamorfosis sempurna dengan yang bermetamorfosis tidak sempurna, bedanya? Kalau yang sempurna itu mengalami tahap pupa. Kalau yang tidak sempurna tidak mengalami tahap pupa atau kepompong. Tapi yang tidak sempurna. Nanti tahap ini Yanpa atau Jawa muda. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu. Gimana pemahaman kalian? Ibu mau berikan kuis. Silakan yang punya HP keluarkan. Ya. Yang tidak ada HP-nya Ibu kasih kemudahan untuk dikerjakan soalnya sama. Silakan tuliskan nama. Yang ada HP-nya boleh keluarkan. Klik Quizzes dulu ya, masuk di Google Quizzes. Baru ketik Quizzes atau boleh pakai langsung Quizzes gitu. Yang tidak bawa HP, silakan nama tulisnya. Sudah ya? Siapa yang belum dapat? Belum dapat? Ada. Yang tidak boleh pakai yang tulis ya. Sudah siap? Sudah, Bu. Silakan yang sudah terima lembar soalnya Dikerjakan. dikerjakan. Orang tadi 1, 2, 3, 8 orang ya. Siapa lagi yang belum masuk? Kalau sudah masuk semua kita mulai. Dulu. Ada 8 orang ya? Jerwin, Alif, Dwi, Amel, Rehan, Rama, Muhammad, Revan sudah masuk? Oke, kita mulai. Kalau sulit masuk silakan aja gunakan yang tertulis saja. Presentasikan tadi semuanya berbeda daur hidupnya. Jadi kesimpulannya, hewan mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya, berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk di masa hidupnya, selama hidupnya, berarti tidak mengalami metamorfosis. Contohnya tadi apa itu? Yang di kehidupan kita ada ya? Ada. Sedangkan yang bermetamorfosis dikelompokkan jadi 2 lagi ya. Bermetamorfosis
metamorfosis sempurna dan Tidak sempurna. Sempurna tadi contohnya? Nyamuk. Lalat. Yang bermetamorfosis tidak sempurna? Kecoa. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, silakan dikumpulkan dengan ketuanya. Silakan dikumpulkan dengan ketuanya. Selamat pagi Bu Yusira. Pagi juga gimana? Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Terima kasih ya atas kesempatannya sudah bersedia untuk melakukan kegiatan observasi bersama dengan pengajar praktik saya Ibu Roslanda di sini. Nah, di sini kesempatan kita hari ini bertemu kembali dalam kegiatan diskusi observasi yang tujuannya adalah untuk merefleksikan kembali apa yang sudah dilaksanakan oleh kita Bu, mulai dari observasi, kemudian observasi di kelas ini kemarin hingga hari ini melakukan pasca observasi. Nah, dalam hal ini, dalam diskusi kita hari ini Bu, ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Ibu untuk observasi kita hari ini ya. Pertanyaan pertama Bu Nisira, bagaimana perasaan Ibu Nisira terkait dengan kegiatan observasi di kelas 5? Terima kasih. Jujur ya, awal bisa saya melakukan kegiatan itu perasaan gugup saya luar biasa. Mungkin melihat ya, gugup luar biasa Ibu. Tapi saat kegiatan itu juga Ibu dengan santainya menyampaikan ke saya, Bu Yusira, mengajar aja seperti biasa gitu kan. Anggap saya ada di sini. Jadi kalimat-kalimat yang memang sederhana tapi sedikit memberikan ketenangan buat saya, dan berjalannya waktu juga berangsur-angsur rasa gugup itu bisa reda. Ibu bisa melihat pada saat Ibu observasi. Karena saya takutnya begini Bu, apa yang saya lakukan itu nanti tidak sesuai begitu kan dengan harapan pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran. Karena bisa jadi kan Bu, rasa gugup ini bisa mengganggu konsentrasi saya. Itu perasaan saya. Tapi selain juga saya merasa senang. Saya senang bisa diobservasi oleh Ibu Mariyati yang saya tahu luar biasa. Ibu Mariyati ini kan seorang duta teknologi, juga seperti dalam guru penggerak gitu kan. Jadi rasa kebanggaan saya bisa diobservasi oleh Ibu, dan senangnya luar biasa saya salah satu teman yang pilih untuk menjadi observasi Ibu, yang mudah-mudahan. Bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang telah dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas? Area pengembangan bisa dilakukan di kegiatan di kelas itu pada pengetahuan dan keterampilan siswa. Di dalam pengetahuan siswa itu sendiri meningkatkan kemampuan siswa dalam menjelaskan hidup hewan sesuai dengan materi yang dipelajari. Kemudian keterampilannya, saya juga ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam membuat diagram yang menyajikan dalam hidup hewan dari 3 jenis hewan yang berbeda. Dari segi keterampilan itu ya, membuat market yang sederhana dan untuk kelompok yang kinestetik itu. Kinestetik kemarin yang market ya, membuat market sederhana. Kalau yang visual itu sendiri kan menggambar. Oh iya, hidup hewan. Terus kalau untuk yang auditori itu
mereka bisa menjelaskan ya yang ceritakan menuliskan itu kan jadi dipresentasikan. Jadi konten yang saya berikan itu berupa lagu. Oh ya, tidak ada teks dari sisi. Pas pada saat internet kan pas saya membuka itu tidak ada, jadi saya siapkan juga itu teks lagunya. Ada visualnya juga ya yang disediakan. Selain itu juga ada keterampilan yang ingin saya anukan itu di keterampilan berkolaborasi, KSR, iya berkolaborasi, berelasi, kemudian menumbuhkan jiwa mandiri siswa itu sendiri dan bergotong royong pada saat diskusi. Dan saya kan sempat menggunakan juga di akhir kegiatan itu kuis, jadi saya ingin juga menerapkan penggunaan aplikasi kuisis. Jadi siswa juga bisa tahu, bisa menggunakan IT, tidak ya lewat HP itu. Jadi kemudian tadi disampaikan bahwa area pengembangan dilaksanakan sesuai juga yang sudah diagendakan di dalam RPP Ibu. Nah, baik Ibu. Nah, kemudian di sini bisa Ibu ceritakan langkah-langkah atau tahapan yang telah Ibu lakukan itu pada saat pembelajaran di kelas. Langkah-langkah yang saya lakukan sebelumnya saya melakukan pemetaan dulu, Bu. Melakukan pemetaan berdasarkan gaya belajar siswa. Jadi siswa itu sudah terkelompok sesuai dengan gaya belajar. Ada langkah-langkah saya lakukan pertama ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Di kegiatan pendahuluannya itu seperti biasa saya meminta salah satu siswa untuk membimbing doa. Kemudian itu membaca menanyakan kabar dan menanyakan perasaan siswa pada saat itu yang pakai emoji. Ya betul, menggunakan emoji yang mereka sudah persiapkan, karena kalau perasaan siswa itu sudah senang atau bahagia itu mudah sekali mereka untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Setelah itu saya melakukan apresiasi, saya kaitkan dengan materi akan dipelajari dengan menggunakan media gambar. Dia gambar ini menggunakan print out dengan soal yang sama semua, tinggal di print, copy paste-nya kan. Nah memang itu sudah benar ya, benar. Ya, itu harus mengetahui, bukan salah yang saya pikir harus disesuaikan ya. Itu yang harus disesuaikan itu ketika Ibu melakukan pertanyaan formatif. Mungkin pertanyaan di sini agak beda dengan yang Ibu ditanyakan sama, karena di dalam prosesnya aja sih Bu. Kalau formatif di akhir yang Ibu lakukan itu benar. Sudah. Karena gini kan bukan sempat anak-anak itu ngomong gini. Ini yang anak kinestetik ya, anak yang ini visual. Ternyata dia begini, Bu kok lebih bagus ya yang dikelompoki kinestetik. Jadi anak yang visual itu ternyata apakah nah itu kok dia lebih tertarik ke kelompok yang kinestetik gitu. Nah melihat dari kontennya, prosesnya sampai produk kan, mungkin karena ada kegiatan. Nah baru hasilnya ini anak yang visual. Tapi saya salah gitu kan, apakah kurang tepat gitu, saya masih bingung apakah itu sudah sesuai gitu. Nah ternyata kan tapi tidak mesti ya visual itu harus diberikan seperti apa infografi terus bikin gambar. Ternyata itu tertarik dengan kegiatan yang di kelompok kinestetik. Iya. Itu jadi apa kendalanya itu mungkin yang karena itu kan beda naskah. Iya betul. Jadi proses mungkin Ibu lakukan proses pembelajaran berikutnya. Ibu ubah boleh. Kan kinestetik kan kemarin itu berbasis gambar ya. Iya. Sudah saya boleh Ibu pindahkan ke visual itu yang kinestetik yang lain dengan pembelajaran yang lain, misalnya pembelajaran Jepang. Jadi mereka merasakan juga supaya irihnya dia, tapi irihnya positif. Nah, ya benar. Iri yang ini mereka juga rasakan semua. Gunting-gunting ya. Di pelajaran lain, kalau topik yang lain juga bisa. Iya. Aman kok, ya. Tapi itu memang kalau di sekolah juga ya. Iya, karena itu bagus gitu kan, berbeda dengan mereka. Nah, yang lain gitu ya. Apa rencana itu untuk jadi berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan integrasikan ini
coba dihubungkan pembelajaran pembelajaran saya karena saya memang masa itu sekali sekali masa ada menunjukkan pembelajaran yang lebih penting lagi sekarang semua mengembangkan diri saya yaitu harus nanti membuka PMM ya Bu ya, dari pelatihan mandiri dan itu misalnya saya ada mengikuti webinar yang ada kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi dan yang terintegrasi dengan KSP. Yang penting lagi saya juga punya teman yang luar biasa juga, tapi saya kerja itu lainnya berdiskusi dengan Imar yang luar biasa. Imar kan orang di situ. Kita saya diskusi dengan Imar diferensiasi ini terkait dengan KSP dari integrasi dengan KSP, kemudian akan diskusi dengan calon kalian termasuk Jawa, kalau dengan calon penggerak lah ya, yang akan dilakukan ini jadi tidak lanjutnya menurut kapan mau melakukan insya Allah pada saat pembelajaran nanti di webinar-webinarnya ada kegiatan webinar insya Allah kan hari Sabtu besok hari ini ya besok Sabtu ya ini Sabtu ya insya Allah saya akan ikut juga akan buka di UMM itu untuk mencari informasi tentang kegiatan kemudian diferensiasi penasaran juga kan dengan konten-konten yang cukup berbeda itu membuat saya harus betul kan baru coba satu kan ya saya takutnya nanti anak kan bisa jenuh kalau modus itu terus jadi saya harus kreatif lah mencari konten-konten yang kan diferensiasi kan bisa juga dengan minat anak itu betul minat jadi disediakan aja konten yang berbeda misalnya kan kita nyatin kontennya ada video ada yang BPD ada yang PDM ada infografis dan lain kita sediakan aja semua terserah anak tuh mau ngambil yang mana itu berdasarkan minatnya lagi sebelum belajar itu lagi nah berdasarkan minatnya lagi oh ada si anak ini senang dengan video semua video kalau kemudian misalnya bukan maksud yang situ itu dari minat bisa juga diferensiasi dari situ kan sempat saya lakukan kemarin itu lakukan itu berdasarkan minat apa dengan proses salah kepala sekolah jadi dia memilih terserahnya ada yang mau video di kelompok karena yang saya lakukan itu adalah asesmen kesiapan belajar pembelajaran kesiapan belajar berdasarkan sifatnya ya di dalam proses pembelajaran di kelas kemudian akan melakukan persalinan. Nah dari kegiatan kita percakapan kita hari ini itu apa yang bisa simpulkan kita ada pandangan baru yang didapatkan dari diskusi kita. Bisa saya simpulkan bahwa dari kegiatan observasi itu ternyata bisa memperbaiki kegiatan pembelajaran kita di kelas, terutama pada penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi itu merupakan hal baru bagi saya, sehingga saya tertantang juga kan Bu untuk lebih banyak belajar dan harus saya terapkan harus karena kan tuntutan dari kurikulum merdeka kan seperti itu kan memberikan yang terbesar pada siswa itu menciptakan suasana belajar yang karena kalau saya lihat kan ternyata yang bisa saya dapatkan itu dari kegiatan pembelajaran yang diferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi yang itu saya akan perbaiki pembelajaran saya lewat dari ibu ini ibu saya luar biasa sehingga saya dapat ada pandangan pemikiran di sini kita sudah melakukan pasca observasi ini yang saya proses mulai dari pembelajaran ibu kemudian kedepannya supaya itu sampaikan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya semoga kegiatan kita pada hari ini bermanfaat dan akan kita terapkan kedepannya baik perilaku bagaimana kita bisa melakukan di berbagai implementasi yang lain dan kegiatan kita ini saya akhiri terima kasih tidak ada saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.